Baik, Bunda sekalian, kembali lagi dengan kami Tepi Kiri. Dalam video kali ini, sama seperti video-video sebelumnya, kami akan membahas mengenai buku-buku sejarah Indonesia. Kalau berbicara mengenai sejarah Indonesia, tidak melulu berbicara mengenai sejarah tentang kekerasan. Tetapi sejarah Indonesia juga merupakan sebuah sejarah mengenai sebuah sejarah tentang pemikiran. Di sini saya memiliki sebuah buku, yaitu buku Jalur Baru Sesudah Runtuhnya Ekonomi Terpimpin, seminar kami. Bung Nona pasti bertanya, seminar kami yang dimaksud di sini adalah bukan aku, dia, dan mereka ya, tetapi merupakan singkatan dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Untuk seminar ini sendiri dipelopori oleh mahasiswa ekonomi Fakultas Indonesia yang bertujuan untuk membangun atau merekonstruksi kembali pemikiran-pemikiran tentang ekonomi Indonesia yang saat itu mengalami atau dirasakan oleh masyarakat kurang matangnya pemikiran mengenai perekonomian di Indonesia. Baik, selanjutnya isi buku ini sendiri sangat bagus atau sangat saya rekomendasikan untuk pembaca, karena dalam buku ini dijelaskan bagaimana para penceramah atau penceramah tersebut itu sendiri merupakan aktivis akademi dari Fakultas Ekonomi yang berkecimpung dalam bidang-bidang ekonomi. Juga penceramah yang diundang dalam seminar dan dibukukan dalam buku ini, ada salah satu tokoh yang menurut saya cukup sentral dalam bidang perekonomian, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9, yang saat itu menjabat sebagai salah satu pejabat dalam bidang perekonomian, dan dia mengisi ceramah dalam seminar yang diadakan oleh kami Fakultas Ekonomi Indonesia ini. Terakhir, buku ini merupakan buku cetakan kedua yang diterbitkan pada tahun 1984 oleh penerbit Sinar Harapan. Kenapa buku ini diterbitkan untuk yang kedua kalinya? Karena relevan dengan suasana pada tahun 70-an yang pada saat itu telah memuncaknya usaha untuk meluncurkan Thermidorian Reaction yang mana dengan menggunakan cara-cara yang anarkisme. Pemuda-pemuda yang saat itu belum mengetahui bagaimana bentuk dari dinamika awal dari Orde Baru. Jadi buku ini diterbitkan agar bagaimana kalangan muda mengetahui bagaimana dinamika dari Orde Baru tersebut. Dan kalau untuk berbicara anarkisme, nanti Cilo akan menjelaskan bagaimana apa sih itu pemikiran anarkisme. Berkaitan dengan pesan Bung Farul, untuk membahas tentang konflik pemikiran, saya akan memilih salah satu pemikiran yang cukup dikenal luas oleh masyarakat, tetapi masih banyak yang mispersepsi atau salah pengertian dari pemikiran atau aliran atau ideologi tersebut. Jadi seperti yang kita ketahui juga, waktu May Day tahun 2019 itu di Jakarta banyak sekali kaum anarkis atau orang-orang penganut paham anarkisme di Jakarta turun ke jalan. Mereka ikut menyuarakan apa yang diyakininya. Tapi menurut Alexander Beckman, anarkisme itu adalah suatu kebebasan hidup yang akan diraih dengan sukacita. Tapi sebenarnya anarkisme itu bukan suatu bom, kekacauan, kekerasan, kebarbaran, atau ketidakteraturan, keliaran manusia tersebut. Sebenarnya anarkisme itu lebih dalam lagi atau lebih bisa dicari tahu sendiri lagi terkait literasi yang ada. Tapi saya ingin merekomendasikan salah satu literasi tentang anarkisme itu ini. Salah satu buku yang berjudul Di Bawah Bendera Hitam.
yang menjadi salah satu simbol anarkisme. Di dalam buku ini ada beberapa penulis yang diambil, yaitu tokoh-tokoh apa ya, bisa dibilang tokoh penggerak lah, atau tokoh di dalam kemerdekaan Indonesia ya, berperan dalam kemerdekaan Indonesia. Ada 5 tokoh dalam buku ini. Yang pertama itu F.E. Dosdeker atau Setiabudi, ada juga Alimin, ada juga Darsono, ada juga Heru Juwono, dan ada juga Soekarno. Jadi dalam buku ini kumpulan tulisan-tulisan kelima tokoh tersebut di masa Hindia Belanda khususnya atau Indonesia. Jadi di dalam buku ini dimulai dari tulisan Dosdeker pada tahun 1912 itu di salah satu medianya ya, yang bernama Het Tijdschrift itu. Beliau menulis itu tentang gagasan-gagasan anarkisme ya, dan dia juga menyitir salah satu aliran filsafat eksistensialisme dari Nietzsche. Ada pula Alimin yang sebelum peristiwa 1926 bisa dibilang seorang anarkis juga, karena dalam Sarekat Rakyat, salah satu media massa organisasi PKI, dia juga bilang kalau negara itu suatu kejahatan, di dalamnya terdapat banyak penindasan. Nah, itu juga salah satu gagasan dari anarkisme. Dan juga Darsono yang memakai nama samarannya sebagai Onosrat. Jadi kayak dibalik begitu, Darsono dan Onosrat. Di dalam tulisan-tulisannya di Sinar Jawa. Terus ada pula Heru Juwono yang menjadi pemimpin redaksi di Koran Api, salah satu media massa PKI juga. Terus ada Soekarno di tahun 1932. Dia sempat tertarik terhadap mungkin dia salah satu, bukan seorang anarkis dan memiliki aliran ideologi kiri yang moderat ya, tetapi dia juga pernah terpapar, setidaknya pada umur 16 tahun dia sempat mengakui kalau ia mendapatkan paham-paham anarkis ini dari seorang kawannya yang menjadi pustakawan bernama Marcel Korch. Beliau menyodorkan atau kayak mengenalkan anarkisme melalui karya-karyanya Bakunin. Jadi Soekarno juga sempat dipengaruhi oleh Bars dalam ideologi anarkisme, tetapi pada tahun 1932 di Pikiran Rakyat ia juga menjelaskan bahwa paham anarkisme itu apa sih, yang menjadi suatu mispersepsi di dalam masyarakat awam atau masyarakat luas, khususnya pada masa Hindia Belanda ketika itu. Jadi banyak sekali sebenarnya yang bisa digali tentang ideologi anarkisme, dan saya menyarankan salah satu untuk kita bisa mengenal lebih dalam atau pengantar, salah satunya buku ini sih menurut saya yang saya rekomendasikan. Jadi menurut saya tidak baik atau tidak bijak kita ketika kita melihat atau menilai suatu ideologi tanpa kita mencari tahunya sendiri. Alangkah baiknya kita mencari tahunya atau mengenalinya setidaknya gitu. Tetapi bukan berarti kita terjerumus atau kita mengamini suatu ideologi atau paham tersebut. Jadi baik, begitu saja dari saya. Terima kasih.